Dalam beberapa bulan ke depan saya akan coba membahas tentang nubuatan dalam kitab Daniel. Dan kita meski tahu dulu bahwa nubuatan itu sifatnya hal yang akan datang dan belum terjadi. Jadi nubuatan itu bisa semua orang memiliki penafsiran masing-masing yang berbeda. Hamba Tuhan memiliki penafsiran masing-masing yang berbeda. Tapi kita coba melihat kejadian-kejadian yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di dunia hari ini. Kita akan melihat tanda-tandanya kita ini hidup di akhir zaman. Jadi nubuatan itu tidak ada yang bisa dipastikan bahwa mengklaim dirinya yang paling benar, paling 100% benar dan digenapin, tidak ada. Sebab nubuatan sifatnya masa yang datang. Kita sebagai hamba Tuhan hanya bisa melihat dari kacamata iman. Kita melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi. Kita akan melihat dengan pewahyuan Tuhan. Kita buka sebentar di 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13, judulnya saja tentang kedatangan Tuhan. Kita hari ini menantikan dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan penuh untuk Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dan kita percaya kedatangan Tuhan hari ini itu ada dua macam menurut saya. Yaitu kedatangan Tuhan secara pribadi menjemput kita, artinya kita dipanggil Tuhan, pekerjaan kita di bumi sudah selesai. Atau kedatangan Tuhan di awan-awan permai menjemput kita orang-orang percaya. Atau rapture yang disebut, atau orang biasa sebut rapture. Ayat yang ke-16, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Artinya ketika Tuhan datang, sangkakala itu berbunyi dan Tuhan sendiri datang dari surga, yang pertama dibangkitkan adalah orang yang meninggal di dalam Kristus. Yang dikuburkan akan dibangkitkan kembali. Bagaimana caranya? Kita nggak pernah tahu. Terus ayat yang ke-17-nya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang meninggal dulu dibangkitkan, baru kita yang hidup, yang didapatin tidak bercacat celah, di hadapan Tuhan kita akan diangkat. Kalau kita ini jadi orang Kristen tidak dapatin kudus, suci, dan tidak bercacat celah, atau hidupnya masih serampangan dan sembrono, tentunya pasti akan mengalami tinggal di bumi, akan masukin masa aniaya. Nah, masa aniaya 7,5 tahun itu masa antikris yang berkuasa itu. Nanti kita coba bahas di pelajaran selanjutnya. Menurut saya itu melebihi kejadian apa yang terjadi di Suriah, di Irak. Itu sangat lebih mengerikan lagi, pasti lebih sadis. Orang disuruh menyangkal imannya, harus menyangkal imannya, dipotong tangan, dipotong leher, luar biasa sekali. Jadi bagian kita hari ini itu sebenarnya berjaga-jaga itu yang penting. Menjagain hati kita. Makanya beberapa bulan terakhir saya ngajar tentang karakter kita, supaya kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, hidup suci, tak bercacat celah. Kita itu hidup bergantung sama Tuhan, karena kita tidak pernah tahu tiba-tiba Tuhan datang mendadak. Ternyata kita ditinggal, ya masuk masa aniaya. Kalau kita terangkat, ya kita bersama-sama dengan Tuhan, bebas dari semuanya aniaya dan masa antikristus, masa penderitaan yang luar biasa itu. Jadi kita itu harus menjaga hati dengan baik, sikap, kelakuan, perbuatan, perkataan itu harus fokusnya kepada Tuhan. Berkali-kali saya ngomong, fokus kekristenan kita itu harusnya Tuhan, bukan yang di dunia ini. Ketika kita ini yang kita fokuskan Tuhan, kita tuh melakukan segala sesuatu tujuannya untuk Tuhan, mempersiapkan diri. Ketika Tuhan panggil hari ini, kita udah siap menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan datang mendadak, kita pasti mempersiapkan diri dengan baik. Hari ini kita tuh mempersiapkan diri menjadi mempelai perempuan. Ketika Tuhan datang sebagai mempelai laki-laki, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Nah, saya percaya kejadian akhir zaman selalu berhubungan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau Bapak Ibu lihat, hari ini Iran sudah memilih presiden baru. Kita tidak pernah tahu pergolakan politiknya ke arah mana.
Dan kita akan lihat bahwa nanti kalau di dalam Daniel pasal yang kedua sampai ke Daniel pasal yang ke-8 kita coba bongkar habis bagaimana penglihatan Daniel, mimpi Daniel yang berbicara tentang akhir zaman. Kita akan bongkar habis lah. Kita tunggu saja. Kita akan minggu-minggu depan kita akan coba bongkar pelan-pelan. Nah, saya percaya akhir zaman ini selalu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Karena jam dinding kita yang kita percaya adalah Israel, selalu ada hubungannya dengan orang tanah perjanjian. Dan kita melihat perkembangan hari ini, Iran sudah mulai campur tangan dengan negara-negara lain di sekitarnya, dengan Irak, dengan Suriah, mungkin Azerbaijan dan dengan sekitarnya. Ada kemungkinan Iran ini sekarang sedang mengupayakan pengayaan nuklir. Dan itu ditakutin oleh negara-negara barat. Amerika sendiri sedang beberapa kali memperingatkan dengan keras. Tapi Iran didukung oleh Rusia tentunya. Dan Cina kita tidak tahu mendukung siapa. Kita coba perhatikan saja pergerakan zaman yang terjadi ini. Nah, ketika ini terjadi, perkembangan di zaman semakin hari semakin meruncing. Dan kita akan lihat, nanti kita bongkar ya di kitab Daniel. Kita coba bongkar pelan-pelan. Dan saya percaya kok akhir zaman selalu ada hubungannya dengan Timur Tengah. Terus bagian kita sebagai orang percaya hari ini adalah mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik. Kalau kita melihat tanda-tandanya apa yang terjadi hari ini, tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin menunjukkan sudah sangat dekat. Di Matius 24 itu selalu ngomong tentang akhir zaman. Ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zamanu demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Di Lukas 17 ayat 24, sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia datang pada hari kedatangannya. Siapa yang tahu kedatangan dari Tuhan? Semua tidak pernah tahu. Kita nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa belajar dari kejadian yang ada. Kita bisa selidikin dari tanda-tandanya. Kita coba pelajari dengan baik. Supaya kita ini semakin hari semakin hidup benar. Karena kondisi kedatangan anak manusia sebelum terjadi, kondisinya seperti zaman Nuh. Zaman Nuh terjadi apa? Kawin mengawinkan, hidup di dalam dosa. Ya seperti hari ini. Kita lihat LGBT semuanya sedang merajalela. Dulu nggak terang-terangan, hari ini terang-terangan. Pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Kejahatan sudah begitu nyata. Di bagian kita orang percaya ini, kita sebagai orang percaya ini harusnya menjaga diri dengan baik. Kita sambil lihat, kita pantau perkembangan yang terjadi. Sambil kita berjaga-jaga. Kita harusnya didapati menjadi hamba Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya berkali-kali ngomong, kita itu harus bisa dipercayakan dengan apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan percayakan apa, kita kerjakan dengan baik. Tuhan berikan apa, kita harus kelola dengan baik. Kita menjadi pengelola yang baik. Kita menjadi hamba yang mengerjakan tugas yang diberikan Tuhannya dengan baik. Kita tidak boleh hidup serampangan lagi. Kita nggak boleh hidup serombrono lagi. Kita ngelihat nih kondisi ini hari ini nih, tambah hari tambah parah. Beberapa hari terakhir COVID tambah merajalela. Wabah ini semakin luar biasa sekali. Banyak teman-teman meninggal mendadak. Banyak orang-orang dekat kita dipanggil Tuhan. Dalam sakit hitungan hari tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kan. Jadi apalagi yang kita mesti lakukan? Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan bangun keintiman. Sekarang bukan zamannya orang Kristen itu main-main. Hidup kita itu serampangan sembrono. Masih mengejar hal-hal bermain-main dengan dosa. Mengejar hal duniawi yang tidak membawa kekekalan. Ya bolehlah kita bekerja. Saya bekerja. Istri saya bekerja, kita bekerja dengan baik, kita bekerja keras. Saya bukan tipe orang yang malas, saya tipe orang yang bekerja keras. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang mengharapkan pemberian dari orang lain. Saya bekerja, saya berusaha, saya punya usaha, saya punya bisnis. Saya kerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri ketika kedatangan Tuhan ini tiba-tiba datang. Kita harus didapati menjadi orang-orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita persiapkan dengan baik nih masa-masa persiapan ini. Jadi kita nanti akan coba bongkar kitab Daniel berisi tentang nubuatan.
Dengerin baik-baik, nubuatan itu semua bentuknya penafsiran. Dan penafsiran itu tidak ada yang 100% benar. Tidak boleh harusnya hamba Tuhan mengklaim dirinya penafsirannya yang paling tepat. Tidak boleh. Dan menghakimi penafsiran hamba Tuhan lain juga tidak boleh. Karena nubuatan sifatnya yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan nubuatan itu sifatnya harusnya membuat kita itu berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk melihat, mempersiapkan diri dengan baik. Bukan malah hidup sembrono dan serampangan. Bapak Ibu, hari ini harusnya kita ini memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semua yang kita kerjakan harusnya kita persiapkan dengan baik. Supaya kita ini didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hari ini bukan saatnya kita komplain dengan kehidupan orang lain yang tidak sesuai dengan mau kita. Atau kita ribut dengan hal-hal yang sepele yang kita ributi dengan orang lain. Kita harusnya tidak perlulah seperti itu. Harusnya kita fokuskan adalah kekekalan, kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu yang perlu kita kerjakan, itu yang perlu kita fokuskan. Supaya hidup kita ini siap ketika Tuhan datang kedua kali. Ingat baik-baik, tanda-tanda zaman yang terjadi itu sebagai bukti bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita melihat kondisi Iran hari ini. Iran ini sudah mulai campur tangan dengan beberapa negara di sekitarnya. Kemarin Hamas, kalau tidak salah, saya dengar-dengar dia dapat senjata dari Iran untuk menghabisi Israel. Dan kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Dan saya percaya nanti di kitab Daniel, menurut yang saya mengerti, yang diwahyukan dengan saya, akan terjadi namanya peperangan. Kalau kita lihat mimpi Daniel, bahwa mimpi patung dalam mimpinya Daniel itu kakinya tanah liat, yang satu lagi besi. Akhirnya kalau tanah liat dan besi, ini akhirnya tidak bisa bersatu. Tetapi kata campur Alkitab tulis dalam bahasa aslinya, kata campur, tanah liat bercampur dengan itu, artinya kata campur itu berulang berkali-kali, disebut berkali-kali. Nanti kita coba bongkar habis ya. Saya kasih bocorannya sedikit saja, bahwa itu artinya aslinya adalah Arab. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi saya sendiri percaya, sebelum terjadi pengangkatan, Tuhan persiapkan gerejanya untuk siap-siap matang dan dewasa, dikirim hamba Tuhan, memiliki pelayanan yang powerful untuk membuat banyak orang bertobat dan hatinya ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika sebelum Antikristus berkuasa dan memerintah, saya percaya terjadi pengangkatan. Karena tidak mungkin gereja ini dibiarkan teraniaya. Dan Tuhan saya percaya Tuhan tidak akan membuat orang Kristen teraniaya sampai masuk masa Antikristus. Saya percaya itu. Dan kita sebelum adanya pemerintahan Antikristus, kita sudah diangkat Tuhan. Nah, bayangin kalau Bapak Ibu ketika masa Antikristus itu ada di bumi, Bapak Ibu bisa bayangkan aja di Suriah kemarin. Ketika ISIS berkuasa, banyak orang-orang yang menyangkalin, yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, dipotong lehernya. Sangat mengerikan sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kejadian itu terjadi di masa Antikristus, terjadi sama kita. Apalagi kita ini orang dicap percaya. Bapak Ibu kita lihat aja, Indonesia saja hari ini udah semakin pangan dan bukan sembrono. Jagain pikiran, perkataan, perbuatanmu. Tes hidupmu itu sebenarnya lebih banyak berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Jagai mulutmu, jangan ngomong serampangan, berlaku sembarangan, jaga hati dengan baik-baik, supaya kita dapati menjadi hamba yang berkenan dan diangkat sebelum masa aniaya. Kita akan melihat kejadian-kejadian yang akan datang, dan kita tetap bersama Tuhan dan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. God bless you.